Kalau bunda ngerasa tersakiti, bilang sama dia bahwa sikap dia ke kita nyakitin hati kita. Untuk apa memaksakan sesuatu yang bikin hati kita sakit? Betul? Untuk apa berteman kalau ternyata pertemanan itu membuat hati kita sakit? Ingat, bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu. Bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Oke, Enaknya. Bunda, memang kadang ada orang yang gak ngerti bahwa cara dia minta sesuatu itu bikin kita sakit hati. Ada yang begitu? Maka bagaimana caranya? Ada dua. Satu, jalani. Dua, hindari. Satu, dua, hindari. Satu, bunda ya jalani. Kalau bunda ngasih bantuan sama orang itu, anggap aja sedekah. Nolongin orang, ada pahala atau tidak? Ada. Tapi kan pasti gak bisa setiap saat. Kadang kita juga butuh privasi, butuh sendiri, butuh untuk tidak ikut-ikutan dengan maunya dia sendiri. Betul? Maka yang kedua sikapnya hindari. Karena ada orang yang udah dikasih sekali ngerti, tapi ada orang yang udah dikasih sekali masih nggak ngerti, malah cenderung memanfaatkan kita. Ada gak yang begitu? Dasi Hilman mah bager, baik. Buat kita yang suka dimanfaatkan mah anggap aja sedekah, anggap aja kebaikan. Tapi orang yang suka memanfaatkan, tolong tahu diri, tolong sadar diri. Boleh jadi apa yang kamu lakukan menyakiti hati orang lain. Betul? Kan suka ada ya orang yang kalau ngaji nebeng sama kita. Ayat tuh? Ada nggak? Mungkin kalau nebengnya sekali-kali mah rada ya nggak apa-apa. Tapi lamun setiap saat nebeng, bahkan izin kita lagi ada hajat, kemudian maksa kita untuk ikut. Untung ajakannya ngaji, bagus lah. Dipaksa ngaji kan bagus ya. Tapi kan kadang ada mau arisan, mau senam zumba, kita teh lagi malas, lagi capek. Tapi karena teman kita suka nebeng, ujungnya kita teh jadi gimana? Mau tidak mau ikut maunya dia, padahal tersiksa. Ini yang gak boleh. Maka berani bilang tidak pada sesuatu yang bikin kita gak enak. Karena kalau kita maksain juga gak ikhlas, gak dapat pahala. Betul gak? Kalau AA prinsipnya bilang iya, iya, bilang tidak. Kalau mau hayu, kalau enggak, enggak. Kan begitu. Diajak, oke. Enggak diajak, ya udah. Dan kadang izin ya, kadang bunda juga sering insecure. Sering apa? Insecure. Gak enakan. Aku tuh gak diajak sama dia. Apa gara-gara aku? Nah, kalau bahasa anak muda sekarang mah overthinking. Apa? Apa? Overthinking. Over artinya berlebihan, thinking artinya mikir. Jadi artinya mikir berlebihan, bukan berlebihan mikir. Bunda teh suka mikirin sesuatu yang tidak harus kita pikirin. Dan catat ya, yang paling gak enak itu apa? Menebak-nebak perasaan orang lain. Itu gak enak banget. Kira-kira orang tuh suka gak ya sama kita? Kira-kira dia, itu paling capek. Maka menurut AA, belajar untuk melembutkan hati. Tidak usah ingin disukai oleh semua manusia. Yang penting mah disukai sama siapa? Allah. Tidak usah berusaha dicintai oleh semua manusia. Berusaha saja dicintai sama siapa? Allah.
Kalau bunda ada kelapangan hati, kasih. Kalau bunda ngerasa tersakiti, bilang sama dia bahwa sikap dia ke kita nyakitin hati kita. Untuk apa memaksakan sesuatu yang bikin hati kita sakit? Betul? Untuk apa berteman kalau ternyata pertemanan itu membuat hati kita sakit? Ingat, bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu. Bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Betul? Kadang kita nggak enakan, takut kehilangan teman. Betul nggak? Kalau aku bilang enggak, nanti aku nggak punya teman. Tenang, jangan khawatir kehilangan seseorang karena Allah. Setuju? Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Bunda gak enakan sama orang, tapi hati bikin sakit. Untuk apa? Lebih baik bunda bilang tidak, tapi hati bahagia, dan bunda bisa melangkah dengan kehidupan yang lebih baik. Betul? Apa betul? Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Baik ibu, tepuk tangan untuk Ahilman ya. Jadi jangan takut untuk mengatakan tidak bagi hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Kalau menjamin mobil misalkan dipakai buat ngantar orang tua ke rumah sakit, gak apa-apa, jadi kebaikan sedekah. Dipakai buat maksiat mobil kita memfasilitasi jatuhnya antara ayah. Jadi jangan sampai, makanya katakan tidak gitu. Jangan sampai kita kehilangan Allah gara-gara sesuatu. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah. Bunda, ada dua hal yang ingin AA sampaikan. Satu, kita sebagai seorang anak, kalau diminta sama orang tua, harus dijadikan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Iya apa iya? Jangan juga merasa bahwa orang tua teh minta-minta wae. Bersyukur orang tua masih minta sama kita daripada minta sama orang lain. Betul nggak? Kadang lebih sedih orang tua nggak nganggep kita, padahal kitanya masih ada. Kemudian orang tua sering minta sama orang lain, padahal kita anaknya juga ada. Betul? Maka bunda yang sering diminta bantuan sama orang tua, yang sering diminta tolong sama orang tua, jangan jadikan beban, tapi jadikan itu sebagai peluang pahala untuk mendapatkan kebaikan. Iya apa iya? Apalagi mohon maaf, resiko tinggal masih bareng sama orang. Betul nggak? Udah resiko mah. Dah karena kita masih tinggal sama mertua. Kalau mau bebas, pisah. Tapi kan nah kan gitu ya. Tapi kan ada batasnya. Maka ceramah yang kedua, nasehatin untuk orang tua. Orang tua jangan juga terlalu egois, yang semuanya harus minta sama anak. Anak juga harus dilihat kondisinya, harus dilihat keadaannya. Betul? Boleh kita minta sama anak, tapi ingat, jangan minta sesuatu yang melebihi batas kemampuan anak kita. Kan kadang kita mah suka semena-mena, ngerasa kita orang tua, bisa minta apapun, bisa bilang apapun, bisa ngomong apapun sama anak. Padahal ingat, anak juga ada batasnya. Betul gak? Kalau mau minta tolong, lihat waktunya. Kalau mau minta sesuatu, lihat keadaannya. Betul? Kalau mungkin kita masih tinggal bersama, jaga hati di antara keduanya. Maka pada akhirnya tentang anak dan orang tua, tentang saling mengerti dan saling memahami. Betul? Anak diminta tolong sama orang tua, lapangkan hati, itu orang tua kita. Betul? Walaupun itu mertua kita, karena bagaimanapun mertua juga adalah orang tua. Betul? Anak yang sering dimintain tolong sama orang tua, lapangkan hati untuk membantu orang tua. Dan orang tua yang sering minta tolong sama anak, lihat waktunya, lihat kondisinya. Jangan serta-merta karena kita orang tua
menjadi bebas sebebas-bebasnya untuk meminta kepada anak kita. Betul? Malah kalau bisa mah ada istilah begini ya, ngasih enggak, ya enggak? Udah mah ngasih enggak, minta. Maka kadang seorang anak mungkin sulit mengungkapkan perasaan itu. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih, jangan jadi beban untuk anak kita. Setuju? Sebaliknya juga seorang anak, kalau kita mungkin selama ini pernah jadi beban, minimal sekarang kita bisa ngasih sama orang tua. Dan percaya kok, seorang anak yang pandai membahagiakan orang tua, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Seorang anak yang pandai memuliakan orang tuanya, maka Allah akan muliakan hidupnya. Mudah-mudahan anak dan mertua dilembutkan hatinya. Insya Allah sikap gak enakan tadi akan dihilangkan dalam hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan untuk ibu.